Terkadang sebelum kita memutuskan untuk membuka usaha beternak ayam petelur skala rumahan, kita terkendala dengan informasi terkait modal serta hitung-hitungan apa saja yang harus kita ketahui sebelum memutuskan untuk membuka usaha tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tentang modal utama apa saja dan modal apa saja yang dibutuhkan beserta perhitungannya sebelum melangkah untuk memutuskan membuka usaha ayam petelur rumahan. Modal apa saja yang perlu kita ketahui sebelum membuka usaha peternakan ayam petelur rumahan? Modal utama yang wajib diketahui adalah harga pakan, karena nantinya pakan merupakan pengeluaran yang paling terbesar. Di sini kita bisa survei terlebih dahulu berapa harga pakan saat ini. Tentunya harga pakan pasti berbeda-beda di setiap daerah. Setelah kita survei dan kita mengetahui harga pakan di daerah kita harga Rp7.500, maka itu pertanda rawan. Dan jika harga pakan Rp6.500, maka pertanda waspada. Tapi jika harga pakan di daerah kita harga Rp5.500, maka pertanda aman. Apa itu maksud dari pertanda rawan, waspada, dan aman? Harga pakan Rp7.500 pertanda rawan. Artinya Anda sebaiknya jangan memilih beternak ayam petelur. Anda bisa alokasikan modal Anda untuk membuka usaha yang lain atau memilih beternak yang lain. Sementara pakan Rp6.500 pertanda waspada. Maka Anda diperbolehkan memilih beternak ayam petelur ataupun tidak jadi beternak ayam petelur. Sedangkan pakan Rp5.500 pertanda aman. Artinya silahkan untuk beternak ayam petelur karena sudah dipastikan Anda akan memiliki ketahanan dan keuntungan dalam beternak. Lalu apa yang menjadi dasar dan alasan kenapa harga pakan Rp7.500 itu rawan, harga pakan Rp6.500 itu waspada, dan harga pakan Rp5.500 itu aman? Berikut alasannya. Misalkan kita punya ayam petelur 100 ekor, maka kita ketahui ayam ini membutuhkan pakan 11 kg per harinya. Jika harga pakan Rp7.500 dikalikan 11 kg pakan, maka hasilnya adalah Rp82.500 per hari dan Rp2.475.000 per bulannya. Lalu kenapa harga pakan Rp7.500 pertanda rawan? Karena jika ayam bertelur 90% atau 90 butir per hari dan 2.700 butir per bulan, jika ditimbang dengan isi 16 butir per kilonya, maka hasil telur selama 1 bulan kurang lebih 168,75 kg. Asumsi kita harga telur adalah Rp25.000 per kilonya, maka omset kita adalah Rp4.218.750 per bulan. Dan jika dikurangi dengan biaya pakan Rp2.475.000, maka keuntungan kita hanya Rp1.743.750. Angka di sini terbilang kritis, maka itulah disebut rawan. Kenapa rawan? Karena kita hitung prosentasenya 90%. Bagaimana jika prosentase bertelur hanya 85%? Hasil telur hanya 159,3 kg per bulan dengan keuntungan Rp3.984.375 dan jika dikurangi biaya pakan Rp2.475.000, maka keuntungannya hanya Rp1.509.375.000. Apalagi jika produksi telur hanya 80%, maka hasil telur hanya 150 kg per bulan. Keuntungannya hanya Rp3.750.000 dan jika dipotong dengan biaya pakan Rp2.475.000, maka sisanya hanya Rp1.275.000. Berikutnya, jika kita survei harga pakan Rp6.500 per kilo bertanda waspada. Berikut perhitungannya. Jika harga pakan Rp6.500 per kilo, maka untuk ayam menghabiskan 11 kg per hari.
Untuk biayanya Rp71.500 per hari dan Rp2.145.000 per bulannya. Kalau produksi telur bagus 90%, maka total panen 30 hari dengan isi 16 butir adalah Rp168,75 dengan harga Rp25.000 per kilo. Maka omset yang diperoleh adalah Rp4.218.750 per bulan. Dan jika dikurangi biaya pakan Rp2.145.000, maka keuntungannya Rp2.073.350. Jika produksi telur 85%, maka keuntungannya Rp3.984.375 dikurangi Rp2.145.000, maka Rp1.839.375. Dan jika produksi telur 80%, maka keuntungannya Rp3.750.000 dikurangi Rp2.145.000, maka hasilnya Rp1.665.000. Sampai di sini silahkan putuskan sendiri ingin tetap terjun di usaha ayam petelur atau tidak. Sekarang untuk tanda aman, yaitu ketika harga pakan Rp5.500 per kilo. Di sini sudah terlihat jelas asumsi keuntungan yang didapat. Untuk 100 ekor ayam membutuhkan 11 kg pakan per harinya, dan untuk biayanya adalah Rp60.500 per hari. Kalau produksi telur 90%, maka total panen 30 hari dengan isi 16 butir adalah 168,75 kg dengan harga Rp25.000 per kilonya. Maka omset yang diperoleh adalah Rp4.218.750.000 per bulannya. Dan jika dikurangi biaya pakan Rp1.815.000, maka keuntungannya adalah Rp2.403.000. Jika produksi telur 85%, maka keuntungannya adalah Rp3.984.375 dikurangi Rp1.815.000, maka untuk hasilnya Rp2.169.375. Dan jika produksi telur 80%, maka keuntungannya Rp3.750.375 dikurangi Rp1.815.000, maka untuk hasilnya Rp1.935.375. Kalau Anda memiliki pakan yang sudah jadi, maka mudah menentukan harga per kilonya. Kita tinggal bertanya, ketika harganya cocok, maka kita bisa langsung memutuskan. Sementara jika Anda memilih membuat pakan sendiri, maka ada 3 bahan utama yang harus disurvei. Yang pertama, harga jagung, yang kedua, harga konsentrat, dan yang ketiga, harga bekatul. Dan untuk kebutuhan masing-masing saat pencampuran adalah sebagai berikut. Untuk konsentrat membutuhkan 34%, untuk jagung giling 50%, dan bekatul 16%. Maka jika konsentrat 1 kg Rp9.700, jagung Rp5.500, dan bekatul Rp3.000, maka pakan 100 kg membutuhkan konsentrat 34 kg, jagung 50 kg, dan bekatul 16 kg. Maka jika dirupiahkan adalah konsentrat Rp329.800, jagung Rp275.000, bekatul Rp48.000. Total semuanya adalah Rp652.800. Jika dibagi 100 kilo, maka ketemu harga pakan adalah Rp6.528 per kilonya. Dan saya bulatkan menjadi Rp6.500 per kilonya. Pertanda apakah harga pakan Rp6.500? Yaitu pertanda waspada. Walaupun info ini hanya bersifat asumsi, perhitungan seperti ini tetap saja dibutuhkan.
sebelum memutuskan beternak ayam petelur. Karena dengan perhitungan ini setidaknya kita sudah bisa mengetahui dan ada persiapan untuk mengatasi segala kerugian dan resiko yang akan dihadapi nantinya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.